Hari ini kita akan berdoa dengan tuntunan dari Mazmur pasal 119. Mazmur yang terpanjang dari antara 150 mazmur di dalam kitab Mazmur. Pasal yang secara khusus membicarakan tentang pentingnya firman Allah di mata Tuhan. Sehingga dengan demikian kita dapat melihat peranan yang sangat sentral dari sabda Allah di dalam kehidupan umat Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 1, 8, 10, 17, 41, dan 50 disebut setidaknya ada 3 peranan, yaitu yang pertama, firman Allah memberi kebahagiaan kepada umat Tuhan. Hal tersebut antara lain diutarakan di ayat 1 dan 8. Di ayat 1 ditulis sebagai berikut. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Artinya, apabila orang hidup menaati firman Allah, maka hidup yang bersangkutan akan diberkati Tuhan dengan kebahagiaan. Dari sana kita dapat melihat jalan untuk mengalami kebahagiaan dan pentingnya peranan dari firman Tuhan. Yang kedua, firman Allah memberi tuntunan kepada umat Tuhan. Hal ini disampaikan di ayat 10 dan 17. Tentang hal tersebut di ayat 10 ditulis seperti demikian. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dari ayat ini kita dapat melihat peranan firman Allah dalam memberi tuntunan bagi kehidupan umat Tuhan. Sehingga pemazmur berkata bahwa ia dengan sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan agar ia tidak menyimpang dari tuntunan firman Tuhan. Yang ketiga, firman Allah memberi kekuatan kepada umat Tuhan. Hal itu diutarakan di ayat 41 dan 50. Mengenai hal ini di ayat 50 ditulis, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Di ayat ini pemazmur berkata bahwa janji firman Tuhan menghidupkan dirinya karena memberi penghiburan dalam masa sengsara yang ia alami. Artinya firman Tuhan memberi pengharapan dan memungkinkan orang untuk memandang ke masa depan. Dengan melihat peranan firman Tuhan, yaitu memberi kebahagiaan, tuntunan dan kekuatan kepada kita, mari kita datang kepada Tuhan Yesus, merendahkan diri di hadapannya dengan memuji-muji namanya,
berpegang di dalam iman kepada janjinya yang ia sampaikan melalui firman-Nya, serta menyerahkan seluruh beban dan harapan kita kepada Tuhan Yesus. Kita percaya janjinya selalu dapat diandalkan. Mazmur pasal 119 ayat 1, 8, 10, 17, 41, dan 50. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Kiranya kasih setia-Mu mendatangi aku, ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janji-Mu. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena oleh anugerah-Mu, Engkau bersedia menghapuskan segala dosa kami, menebus kami dari kegelapan, membaharui hidup kami, dan mengampuni kami atas segala kesalahan kami. Oleh karena itu, dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami mohon agar Roh-Mu memeriksa hati kami. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dalam diri kami, baik dalam niatan, pikiran, dan kehendak, yang bertentangan dengan kebenaran-Mu, Tuhan, ingatkan dan ungkapkan hal itu kepada kami, supaya kami datang kepada-Mu dan memohon segala pengampunan-Mu. Kami sadar betapa kami memerlukan anugerah-Mu. Kami membuka diri kami di hadapan-Mu. Celikkan mata kami, sehingga kami dapat melihat celah dan noda yang masih ada dalam diri kami. Dengan memohon pengampunan-Mu, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus yang limpah dengan anugerah itu mengampuni dan menguduskan hidup Anda. Silakan saudara berdoa secara pribadi.
aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Tuhan Yesus yang setia, Engkau berjanji bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan orang yang hidup menurut firman-Mu. Orang yang berjalan di dalam ketaatan kepada-Mu, selalu Engkau sertai dan tak akan Kau biarkan berjalan seorang diri. Ya Gembala yang baik, yang setia kepada firman-Nya, kepada-Mu kami berharap. Sertai kami di segala keadaan. Dikala kami harus melewati lembah kekelaman, Engkau tak pernah tinggalkan kami. Sehingga di dalam keadaan yang sesulit apapun, kami tidak khawatir dan kami tidak takut. Tuhan, Engkau yang membela kami. Bersama dengan Engkau kami akan lihat limpah segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, sertai kami. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus, Gembala yang setia itu, senantiasa menyertai hidup Anda di setiap waktu. Silakan saudara berdoa. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena dengan lemah lembut Engkau menuntun umat-Mu dengan firman-Mu, agar mereka tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Firman-Mu itu terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami. Sehingga kami tidak akan tersandung, kami tidak akan terantuk, kami tidak akan tersesat. Karena tuntunan-Mu selalu benar. Tuhan Yesus, kami percaya dalam hikmat-Mu Engkau tidak pernah tersesat. Dalam kasih-Mu Engkau tidak akan pernah menyesatkan orang yang berharap kepada-Mu. Ya Tuhan Yesus, tuntunlah kami di dalam jalan-jalan-Mu. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus menuntun hidup Anda di jalan-jalan-Nya. Silakan saudara berdoa secara pribadi.
kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang maha baik. Dalam kebaikan-Mu, Engkau melakukan kebajikan terhadap orang yang berpegang pada firman-Mu. Orang yang percaya kepada firman-Mu. Orang yang mengandalkan firman-Mu tidak akan pernah Engkau kecewakan. Firman-Mu ya dan amin. Langit dan bumi dapat berlalu, tetapi firman-Mu tetap untuk selama-lamanya. Semua yang ada di sekitar kami bergoyang dan bergoncang dan berubah, tetapi janji-Mu teguh, dapat diandalkan di segala keadaan. Ya Tuhan Yesus, kepada firman-Mu kami berpegang, kepada janji-Mu kami bersandar, kepadamu kami berserah. Saudara-saudari, serahkan seluruh beban dan kekhawatiran dalam hati Anda ke dalam tangan Tuhan Yesus. Karena Dia baik dan limpah dengan segala kebajikan. Silakan saudara berdoa. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Tuhan Yesus yang limpah dengan kasih setia. Kami bersyukur karena di dalam Engkau kami mendapatkan perlindungan. Di dalam Engkau kami mendapatkan keselamatan. Di dalam Engkau kami memperoleh pembelaan. Apapun yang terjadi, kami tahu Tuhan selalu bersama dengan kami dan membela kami. Dan kalau Tuhan yang membela kami dan melindungi kami, ya gunung batu perlindungan kami, kepada siapa kami harus takut? Kalau Engkau yang membela kami, ya kota benteng kubu pertahanan kami, kepada siapa kami harus gentar? Bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara besar. Kepadamu ya Tuhan, kami berlindung. Saudara-saudari, serahkan masa depan Anda ke dalam tangan Tuhan yang melindungi diri Anda. Dalam doa secara pribadi, serahkan hidupmu ke dalam tangan-Nya.
Engkaulah penghiburanku dalam sengsaraku, janji-Mu menghidupkan aku. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena janji-Mu itu memberikan pengharapan kepada kami. Firman-Mu itu menghidupkan kami, memberi kekuatan bagi kami. Karena sesungguhnya firman-Mu dapat diandalkan, firman-Mu ya dan amin. Engkau menjamin firman-Mu dengan diri-Mu sendiri dan tiada apapun dalam firman-Mu yang akan Engkau ingkari. Tuhan, di tengah segala kesukaran dan tantangan hidup, kepada firman-Mu kami berpegang, kepada firman-Mu kami bersandar, kepada janji-Mu yang ya dan amin itu kami menaruhkan harapan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah harapan kami. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus yang dapat diandalkan firman-Nya itu menolong rumah tangga saudara, menolong pekerjaan, usaha, keuangan atau studi Anda, menolong kesehatan Anda, dan menolong orang-orang yang ingin saudara doakan secara pribadi dalam syafaat-Mu kepada Tuhan. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, yang telah datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba, mengorbankan diri dalam kasih bagi kami manusia yang berdosa. Dalam kuasa-Mu Engkau bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Kepada-Mu ya Tuhan kami datang, menyerahkan semua beban dan harapan dalam jiwa kami. Karena kami percaya firman-Mu itu memberi kebahagiaan bagi kami. Firman-Mu memberi tuntunan bagi kami. Firman-Mu memberi kekuatan bagi kami. Oleh karena itu kami tidak mau berputus asa. Karena sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Tuhan Yesus, kepada-Mu kami berserah. Menyerahkan masa depan dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan hari esok dan hari-hari yang kami lalui ke dalam tangan anugerah-Mu. Menyerahkan semua beban dan doa kami kepada-Mu, karena kami percaya Engkau bersedia mendengar doa kami. Engkau bersedia menjawabnya, dan Engkau mampu untuk menjawabnya. Dalam keyakinan itu pula kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia, ke dalam tangan Tuhan. Di tengah masa wabah yang sedang berkecamuk ini, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk negeri kami.
Kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, wabah engkau harus berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam otoritas Tuhan kami katakan wabah engkau tidak boleh lagi meningkat. Tetapi oleh anugerah Tuhan kami mau katakan pemulihan atas Indonesia. Di dalam anugerah Tuhan kami mau katakan pemulihan atas bangsa dan negeri kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami mulai dari pemimpin yang paling di atas presiden sampai kepada yang di bawah. Para anggota DPR, MPR, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jajaran kabinet yang ada, kami menyerahkannya juga dalam tangan Tuhan. Biar hikmat dan takut akan Allah menyertai mereka. Kami berdoa saat ini untuk para aparat keamanan, TNI, Polri. Tuhan tolong mereka dalam melaksanakan tugas mereka. Menjaga ketertiban atas negeri kami. Kami berdoa sekali lagi untuk para tenaga medis yang merawat para korban dari COVID-19. Tuhan lindungi dan tolong mereka dalam melaksanakan tugas mereka. Berdoa untuk gereja-gerejamu ya Tuhan di negeri ini. Pakai gerejamu menjadi suluh di tengah kegelapan. Terang dan garam dunia sesuai dengan panggilanmu bagi gerejamu. Pakai kami menjadi saksimu sehingga orang dapat melihat bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Kami berdoa Tuhan pakai gerejamu di tengah masa sukar ini. Untuk menyiarkan kasih Tuhan di tengah-tengah mereka yang hidup tanpa pengharapan. Kami berdoa untuk semua orang yang mengikuti ibadah doa hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan mengetahuinya. Dengar doa dari anak-anak-Mu, ya Tuhan Yesus, yang limpah dengan anugerah. Jamah mereka yang sakit, sembuhkan mereka yang menderita. Tolong mereka dalam persoalan rumah tangga, keuangan, dan masa depan mereka. Buat mujizat-Mu dalam hidup mereka. Karena kami yakin, kuasa mujizat Tuhan tetap berlaku sampai kepada hari ini. Dan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kasih-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kami mengangkat semua permohonan kami. Dengan yakin, bahwa di dalam Yesus kami punya masa depan. Di dalam nama-Mu yang indah, manis, dan menyelamatkan. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami telah berdoa. Amin.